banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Jamaah pengajian malam Senin Masjid Al-Falah Gor Wonogiri. Giri Mandala. Alhamdulillah, kita bersyukur terus menerus seiring dengan nafas yang masuk ke kerongkongan dan ke paru-paru kita. Darah mengalir ke sekujur tubuh kita. Dari mana ya? Darah itu mulai saking pundi? Mboten ngertos nggih. Dari kate nilii. Iya, under-underane wonten hati yang memompa darah dan udara ke sekujur tubuh kita sampai di nadi kita bunyi tek 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 tek. Nadi leren mboten? Anten sedulur sampun ngalami leren iki nadi kita. Dereng, kita semuanya belum pengalaman menjadi almarhum dan almarhumah. Maka ini sisa waktu yang kita miliki yang harus terus kita syukuri dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah maringi kita sedaya sehat, bergas waras. Wonten sing sehate pegel-pegel, keju-keju, wonten mboten? Kathah. Dengkule napa? Boyo. Nggih. Niki sampun lewat balita sedaya. Nggih. Jadi jatahe pun kathah. Anggen ngunjuk toya. Anggen kita sedaya ngraosaken pahit, getir, manis, asin dan kecutnya kehidupan. Leres? Tasih saged ngraosaken kecut? Tasih? Asin. Alhamdulillah. Tahun kepengker kathah sederek-sederek kita ingkang mboten saged ngraoskake asin ya ora krasa, pedes ora krasa. Nah, niku Covid jenenge. Mboten mambet napa-napa. Nggih. Nikulah kita harus bersyukur tiada henti-hentinya. Tepangaken kawula nami saking tiang sepah Muhammad Julijanto. Pasti bulan Juli lahir. Leres Ibu. Sampun 50 kali kepengker lahir. Kelahiran 72. Seharusnya
nama saya itu Muhammad Yulianto karena di ijazah TK tertulis Muhammad Yulianto. Gandeng badhe Eptanas wekdal menika nggih singkang sampun sepuh-sepuh niki ngertos ya iki Eptanas ya zaman SD tahun 80-an niku ditiliki akte kelahiranipun kula jenenge tertulis Muhammad Julijanto. Nggih pun kula gantos mbiyen diundang Yulianto seniki nggih sak senenge sing maos nggih ngikuti mawon. Tapi nek diserat ya Muhammad Julijanto. Tapi nek tiyang lawas ya Muhammad Yulianto maose. Nah niku. Kula lahir jebrol mboten ngertos teng pundi. Tapi berdasarkan informasi saking akte kelahiran kula lahir wonten Banjarnegara. Dados kula saged ngomong ngapak-ngapak. Panginyongan. Nah, niki kaya niki kaya kiye. Nah, kepriye kabare sedaya? Saya sedaya nggih. Alhamdulillah apik-apik bae lah jan. Iya. Niku asal kula hijrah wonten Wonogiri tahun 2002. Merga kepencut kalih Kyai Lepen Jurang Kempal niku. Makam pahlawan. Jatirejo Wonoboyo. Nggih. Terus dipindah mriki. Riyen nate nyantri wonten Pondok Pesantren As-Salam Kler UMS. Nggih. Saking Banjar SD, SMP, SMA nipun wonten As-Salam, lajengaken kuliah wonten IAIN Wali Songo Semarang di Surakarta. Seniki dados Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Lulus terus lajengaken kuliah wonten Jogja IAIN Sunan Kalijaga S2 Magister. Kemudian wonten tahun 2003 niku kula ketampi dados Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri KPU, kantor penuh uang wonten mriki pojok mriki. Sok-sok sering sholat mriki tapi mboten sing tepang. Tepang kali Pak Pus gandeng sering teng pengadilan, kula nggih nyambi-nyambi advokat. Sithik-sithik nggih sok-sok praktek advokat sampai sekarang masih, tapi dicantolaken advokatipun dipreke sing jalan adalah non litigasi. Karena sebagai ASN atau pegawai negeri tidak boleh menjadi advokat, sekalipun awalnya dari advokat atau pengacara. Nah, benjing insya Allah juga badhe keteng Batang ngisi pendidikan paralegal untuk orang-orang yang membantu orang-orang yang berhadapan hukum, memberikan bantuan hukum. Iki terus 2003 sampai 2008 kantoripun wonten pojok niki nggih Kalpartaru niki. Sampai 2008 KPU 5 tahun nggih ngurusi pemilu. Dados kula niku bertanggung jawab atas dilantiknya Presiden SBY. Nek mboten nonton tanda tangan kula kadosé mboten dados niku Pak SBY. Karena perhitungan suara itu berjenjang dari TPS, pemilihan suara di desa sampai di kecamatan dan kabupaten, provinsi dan pusat. Niku. Setelah niku kawula
kembali lagi ke kampus 2008 sampai sekarang mucal atau sebagai tenaga pengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta. Wonten daerah mriki wonten mahasiswa kula, tapi kula mboten patiya apal. Niki kula sehari-hari aktif selain di kampus juga di Muhammadiyah. Kebetulan makanya saya pakai ini, pakai topi ataupun kopiah Muhammadiyah. Niku ormas keagamaan yang berkemajuan yang mengajak kita untuk fastabikul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan, golek swarga sing seapi-apike untuk berbuat kepada kita sekalian ahsanu amala, sebaik-baik amal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak tahu kapan kita badhe dipun pendet oleh Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mempersiapkan amal terbaik di sisa waktu kita masing-masing. Syukur diparingi yuswa 100 tahun, sanggup? Sanggup ya insyaallah. Sing penting sehat. Sing penting diparingi nikmat. Sakit sebenarnya nikmat itu, karena kita diberikan kesempatan untuk beristighfar. Ya Allah kejunya astagfirullah, ya Allah kejune alhamdulillah, nut subhanallah, dilus-lus penak banget. Itu kesempatan kita zikir. Sama kita itu kalau naik bis, itu pilih ya-yaan, itu ngajak kita istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanallah, karena nyerempet kan gitu. Nggih, mboten ngaten nggih. Niku harus safety reading. Jadi berkendaraan harus aman. Ibu bapak ingkang kawula hormati, mekaten perkenalan sedikit dari saya. Aktivitas saya selain mengajar juga aktif di Muhammadiyah. Setiap Ahad pagi 2 minggu sekali diadakan kegiatan pengajian rutin jam 7 dugi jam 9. Terus nanti setelah itu ada manasik haji, ingkang badhe tindak haji, ingkang badhe tindak umroh nggih manasik umroh. Monggo ingkang badhe tindak pun kangen teng Mekah nggih saged nderek wonten KBIHU As-Samsu di Muhammadiyah Wonogiri. Niku kegiatan kula diantaranya selain mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Sudah 22 tahun saya ngukur dalan Wonogiri dugi Kartosuro 45 kilo dan 1,5 jam. Nek sepi 1 jam. Niku kula ukur samben dinten. Kurang lebih 3 jam tuwek ning dalan mboten napa-napa. Kalih nyopir, kalih istighfar, kalih ngrungokke pengajian, napa-napa. Hidup itu harus kita nikmati. Pekerjaan apapun harus kita nikmati. Ngaji napa pun kudu disenengi. Panjenengan rawuh kesini itu sudah harus dengan gembira. Sekalipun banyak masalah di rumah, tinggalkan sebentar, cari solusi di masjid, di pengajian. Nah, di sini maka saya akan membawakan satu judul, mbok cocok mbok mboten kula mboten ngertos panjenengan. Amargi niki nggih tasih kenalan tembe menika kula teng mriki. Nggih menika membangun bahtera rumah tangga sakinah dengan 5 bahasa cinta. Nah, mbok nate dereng. Nek sampun kula gantosan jenengan teng ajeng kula to midhangetaken. Nggih. Kita semuanya berumah tangga, baik itu
bersuami ataupun beristri itu sama-sama ingin membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah itu adalah rumah tangga surgawi. Surga wonten dunya menika nggih wonten rumah tangga menika. Tapi juga seiring dengan surga juga bisa saja rumah tangga itu bisa menjadi neraka bagi kita. Terutama adalah piyayi-piyayi yang tidak bisa menjalankan fungsi, menjalankan atau memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga yang ada di sana adalah seperti neraka. Hawane panas ning omah, mergo emosi ataupun erosi. Erosine akidahe tergerus. Jadi rumah tangga adalah ibadah yang terlama. Nggih napa mboten? Panjenengan masak kangge ingkang kakung bapa dihidangkan dengan senyum, monggo Mas, itu sudah ibadah. Karena di dalam rumah tangga kita harus sabar, jembaratine, harus menerima, juga harus memberi, saling menyayangi, saling mengasihi, dan harus mu'asyarah bil ma'ruf, menggauli suami ataupun istri itu dengan cara yang beradab dan bermartabat, dengan cara yang baik, dengan sepenuh cinta. Jangan menduakan dengan yang lain. Nek menduakan loro atine, loro atine, tenan itu. Jadi ada 5 bahasa cinta yang ditulis oleh seorang penulis namanya Gary Chapman, seorang konselor perkawinan dari Amerika Serikat. Jenenge Gary Chapman. Dia menulis buku The 5 Love Language. Ada 5 bahasa cinta. Panjenengan kalau garwa cinta mboten? Tasih. Klet. Tasih lengket. Nggih. Meskipun wis sepuh-sepuh nggih perlu dilekke, nggih nuturke nggih putra wayah panjenengan mboten napa-napa niki. Nah, buku itu ditulis tahun 92. 5 bahasa cinta itu dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah physical touch. Apa itu? Yaitu sentuhan fisik. Panjenengan remen kalih putra wayah panjenengan niku dijewet napa di elus-elus? Dilus-lus nggih. Nggih. Mboten nakal putra panjenengan niku. Kur kreatif lan pinter niku. Jadi sentuhan itu penting. Karena itu adalah bahasa cinta. Maka sentuhan seorang istri kepada suami, cium tangannya. Ya, dicium, dipeluk. Ya ampun sepuh, ya sepuh ya butuh cinta. Oke. Jadi sentuhan fisik, disentuh, dipeluk. Kemudian yang kedua,
Word of affirmation. Napa niku? Kata-kata pujian. Matur nuwun Kang Mas, sampun panjenengan niku top markotop maringi unjukan. Nah niki unjukane matur nuwun. Wis dukod. Pas ini. Nah, ini bahasa cinta ini. Bahasa cinta. Jadi dengan kata-kata matur nuwun Mas. Niki jadahe nggih. Ampun komplit niki alhamdulillah. Hari ini rizki kita adalah teh dan seperangkat snack. Niki adalah bahasa cinta kita. Maka dengan ucapan, dengan pujian, panjenengan sering muji bapaknya napa ibuke, Pak Bu? Kolo-kolo. Perlu itu. Panjenengan nggih kali putra wayang nggih dipuji kalau berprestasi. Tindak masjid, niki Bapak Mbah Kakung tindak masjid jempol. Mbah Kakung tidak ke masjid, walik jempole. Lah pripun Kyai Kakung niku wajib salate wonten masjid kecuali uzur syar'i. Ya, jadi masjidnya niku rame Kyai Kakung lan Kyai Putri. Memang ada riwayat, nanti kapan-kapan ya Pak Gus kita sampaikan yang riwayat tentang perempuan itu boleh ke masjid sholat 5 waktunya. Selama ini ada ustadz yang tadi ngeboti riwayat yang atau hadis yang di rumah saja perempuan itu. Ada dalil yang lebih kuat untuk ke masjid, sehingga masjidnya ora sepi, isinya udah sepuh-sepuh kakung tok. Maka supaya gayang itu ibu-ibu ya bapake kalau ibuke dijak neng masjid, ayo bareng-bareng Bu neng masjid. Yo neng dalem yo ora ngopo-ngopo, engko nek rewangan lah tembe, tapi rewangan ya iso disisih-sisih. Jadi bahasa cinta ini penting sekali Bu, untuk kita terapkan di rumah tangga kita sekalian. Nabi itu adalah orang yang paling top markotop cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Sampai muji-muji Aisyah, ya Humairah. Itu bahasa cinta, love language. Ya. Bahasa cinta Nabi luar biasa itu. Jadi Nabi itu ekspresionis, ora kur mendel mawon. Maka nanti mengapa ada bahasa cinta itu sampai 5? Nanti pasangan panjenengan bapak nopo ibu niku tipe ingkang pundi, perlu di touch, disentuh, atau cuma cukup diucapin dengan pujian, atau dengan cara yang apa? Kemudian yang ketiga, quality time. Waktu yang berkualitas saat meeting, saat COD. Sekarang COD. COD. Jadi bertemu, bertatap muka, face to face dengan pasangan suami istri kita masing-masing, dengan keluarga kita. Kumpul semua keluarga hari Minggu, nanti sebelum sholat Isya kumpul, tapi bar Isya itu mulih masing-masing, karena ibu karo bapak tidak masjid, nopo kangen karo pengajian. Jadi quality time, kualitas
waktu dengan keluarga kita. Jadi kita dengan keluarga kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau yang LDR, long distance married, jadi cinta jarak jauh. Bapak pekerjaannya di Jakarta ataupun luar negeri. Kondure 6 sasi sepisan. Duh, suwi teman. Ya itu ada. Karena demi untuk keluarganya, untuk cari nafkah dan penghidupannya jadi seperti itu. Nyari pekerjaan di sini ya tidak ada. Golek duit ambo. Ombong ini. Golek dolar jadi ya adoh. Kerjane nang Freeport, neng Papua, neng tambang emas. Jadi pertemuan dengan keluarga, anggota keluarga itu harus betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saling bercerita. Nah, saling bercerita antara anggota keluarga. Aku bosen bu, ceritamu koyo kaset diulang-ulang. Betul apa-apa. Karena setiap manusia itu minimal 2000 kata setiap hari untuk kita ucapkan. Dari panjenengan Mendel mawon sariawan apa lara untu to, Pak? Wonten napa to, Pak? Panjenengan kok Mendel mawon. Nah, apalagi biaya putri minimal 2000 kata kudu metu. Nek mboten mumet nggih. Nah, maka harus diungkapkan. Ya pasangan harus membuka diri, saling bercerita sehingga akan menjadi menarik, kualitas pertemuan akan baik. Demikian juga dengan anak kita. Kalau anak kita laki-laki biasanya kan main menung. Ibu sing aktif kudu, bapak juga untuk nanggapi supaya ada tadi tegur sapa, sehingga di rumah bukan seperti orang yang tidak kenal, ya saling support, saling mendukung dengan waktu yang kita miliki kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang ketiga, yaitu berkualitas waktu yang dimiliki untuk berkomunikasi. Yang keempat adalah acts of service. Nah, tindakan pelayanan atau melayani dengan sebaik-baiknya. Good service ya. Kalau di negara ini ada namanya good governance service ya, pelayanan prima. Nopo-nopo ndamel KTP dilayani dengan senyum, sapa, dan salam. 3S. Senyum, sapa, dan salam ya. Tuh. Jadi tindakan kita di dalam rumah tangga itu perlu untuk kita lakukan di dalam rumah tangga, karena kita kadang ada tadi tipe-tipe pasangan yang mungkin tidak cocok dengan 3 hal tadi, dengan sentuhan, dengan kata-kata, dengan waktu, maka harus dengan tindakan. Perlu tindakan, perlu ajakan, perlu apa yang disukai. Nah, harus dengan action. Apa sih yang disukai oleh pasangan kita? Apa sih yang disukai oleh keluarga-keluarga kita? Yo anak 5 kuwi kaya beda-beda. Sing siji memang harus dengan kata-kata, sing siji harus dengan tindakan, sing siji harus dengan sentuhan. Nah, maka
kita harus bisa memahami sekiranya ungkapan itu tidak cukup, harus ada dengan tindakan. Maka tadi mu'asharah bil ma'ruf, dalam pergaulan suami istri harus lakukan dengan secara yang beradab, bermartabat dan yang mulia. Nah, tindakan-tindakan kita harus kita jaga. Ucapan-ucapan kita kepada anggota kita, keluarga kita harus kita jaga. Sok-sok banget anyele keluar konco-konco ning kebun binatang. Mun sewu ta'udzubillah. Karena itu kata-kata kita itu seperti mantra. Nek raja niku sabda panditora ratu. Nek anggota DPR itu bisa jadi undang-undang kata-katanya itu. Sing bisa mengatur undang-undang, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Maka ketika kita matur, ketika ngomong di dalam keluarga itu harus ditoto. Sekalipun kita emosi ya harus dikendalikan. Maka ketika seorang itu marah, ada tahapannya. Biarkan pasangan kita kalau tadi sedang meluapkan emosi, biar keluar dulu. Jangan dibantah. Ya, diam saja, dengarkan saja. Ngone disauri saya panas, merokok. Akhirnya padu. Perang itu. Ya, makanya harus mengendalikan tindakan kita, perkataan kita sebaik-baiknya. Konflik dalam rumah tangga dibatasi cuma 3 hari. Niki wonten sing tasih wonten pinggat-pinggat sampai sekarang dereng terurai. Wonten. Alhamdulillah. Nek enten sampun ngalah. Mboten nonton ruginya. Maka dengan cara memaafkan itu lebih mulia dari minta maaf. Orang yang hebat itu bukan orang yang minta maaf. Orang yang hebat itu adalah orang yang memaafkan sebelum orang minta maaf. Luar biasa itu. Akhlaknya Nabi itu seperti itu. Akhlakul karimah. Kalau meneladani Nabi di rumah ataupun di masyarakat, orang akan betul-betul menjadi uswatun hasanah, teladan. Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Maka ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi kal-Quran, seperti Al-Quran. Jadi prakteknya Al-Quran itu adalah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga, dia sangat mengasihi dan mencintai anggota keluarganya. Bagaimana dia sebagai seorang pemimpin tertinggi, panglima besar, yang mempunyai otoritas dan segala kemampuannya. Wes ngungkuli Prabowo, ngungkuli Soekarno, bintang 5 nggih. Nah, bintang 5, jenderal gede. Kanjeng Nabi itu ya top-topnya seorang pemimpin. Sehingga ada seorang namanya Michael Hehak, seorang penulis dari barat, menempatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam 100 orang yang berpengaruh di dunia, urutan nomor wahid, karena akhlaknya. Akhlaknya Nabi ketika berperang, yaitu seperti larangan haji, wala rofas, wala fusuk, wala jidal. Nggak boleh berdebat, nggak boleh bermusuhan, nggak boleh emosi.
nggak boleh merusak sampai tanaman dan hewan yang ada itu tidak boleh rusak. Napa enten ya perang koyo ngono iki. Bayangkan Israel perang kali Palestina sing dibom rumah sakit. Etika perang nggak seperti itu. Kanjeng Nabi perang ya harus dengan musuh, dengan tentara dengan tentara yang perang. Nah, wong orang duwe senjata kok diperangi, itu dolim betul Israel itu. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam ayat disebutkan angkal Yahudu wa Nasoro hatta tattabi'a millatahu. Ya, itu permusuhannya orang Yahudi dan Nasrani itu akan terus memprovokasi dan ngucu-ngucui kita sampai orang Islam itu tunduk dan mengikuti langkah-langkahnya. Maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menjaga akhlak kita di mana saja. Di masjid kita berakhlak dengan baik, di tengah-tengah masyarakat kita dengan akhlakul karimah, menjaga hubungan dengan tetangga dengan baik. Karena tetangga kita adalah tetangga saudara kita yang terdekat. Sekalipun saudara kita kandung ada yang punya helikopter neng Jakarta, tapi kita yang di sini, yang satu lingkungan itulah yang akan merukuni pertama. Pak, ditelepon kring, ya Mas piye kabare? Itu simpok gerah, wonten dia sakit. Engko sik aku lagi transaksi 1 triliun. Ditunda. Mae lagi butuh aku kangen kowe. Reneo sing repot. Makanya harus dididik dengan baik anak-anak kita itu. Wal yasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Janganlah kalian meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Maka keluarga kita harus kita didik dengan baik, dengan pendidikan yang terbaik. Madrasatu li auladi. Ibu, bapak itu adalah pendidik bagi putra-putrinya di rumah. Maka kita adalah menjadi teladan, kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi model bagi putra-putri kita. Maka tindak tanduk munamuni harus dipun atur, jangan sampai kita mengatakan yang jelek kepada putra-putri kita. Dan kita buat kurikulum di rumah kita supaya semuanya baik. Bapak dengan ibu harus harmonis. Nek ono masalah ya harus diceritake, dikomunikasikan. Gara-gara HP ibu mendel mawon, ora iso matur. Lenopo maca WA, bapake WA-WA-an. Bapake sing di WA adalah anak wedok, tapi digeneki jenenge. Nah, maka kita harus komunikasi yang lancar. Jadi kalau ada komunikasi yang tidak lancar harus dilancarkan. Akar permasalahan ini wonten pundi? Bapake apa ibuke? Maka kalau sudah 3 hari harus segera diselesaikan. Aku mentani bapake ora matur-matur. Bapake ora pengertian kok. Ia harus inisiatif. Kok keloro-loro, di sini berapa apa demi kebaikan. Pak, karepe aku iki kaya ngene, dikomunikasikan apa maksudnya. Jangan dinengkir tok.
Tapi harus dikomunikasikan, harus disampaikan, harus terbuka. Terbuka masalah keuangan dan terbuka masalah informasi. Apa yang didapatkan oleh bapak, apa yang didapatkan oleh ibu, ya diceng, ditukar di rumah, dikomunikasikan. Aku mau ketemu ini, ceritakan. Tadi 2000 kata kudu metu. Nah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mun jam 09.20. Lanjut napa sampun? Lanjut. Wis kesel. Nggih, ingkang nomor gangsal. Receiving gift, penerimaan hadiah. Nah ini, jadi biasanya ya tidak hanya kata-kata, ya dikasih hadiah. Bapak bar pengajian, ya ini digowo hadiah. Ibu, orang didahar kabeh. Biasanya ibu orang didahar kabeh iki. Gue nggak foto gue, ini gift, memberi, atau bisa di surprise. Ulang tahun, bapaknya surat tahu ulang tahun, apa ulang tahun gue, orang enak tuntunannya. Iya sekali-kali buat kejutan, ungkapan cinta. Mampir neng Gajah Putih atau neng Semar, gowoke sekilo, gae salah itu neng Semar. Nah, itu adalah bentuk ucapan ataupun bentuk ekspresi cinta kepada anggota keluarga kita. Meskipun hanya makanan, mungkin jagung kacangnya disimpan, dibawa pulang, kasihkan kepada anggota keluarga siapa. Nek kacang iki mbak kakung wis ora wonten anu wajane pun telas, ora iso ngruyung, dadak di blender kacangnya, ya dikasihkan cucu atau putra. Ini bentuk satu bahasa cinta, pemberian hadiah. Hadiah itu ora mewah-mewah, ora larang-larang. Apapun kalau itu adalah bentuk satu cinta, itu jadi satu bentuk komunikasi. Itu bentuk satu hubungan yang baik di dalam satu rumah tangga. Maka Kanjeng Nabi itu kalau masak sing amis-amis, sing sekiranya itu nek digoreng apa di olah-olah itu ambune semerbak. Nah, okai duduhe kirim sebelah kanan sebelah kiri tetangga kita atau saudara kita. Duduhe itu ora apa. Itulah ajaran Nabi, praktek Nabi di dalam bermasyarakat itu seperti itu. Cinta itu, resonansi cinta itu sampai pada 40 kanan kiri rumah. Sa RW berarti nggih. Paling enggak sa RW atau sa RT nggih. 40 rumah ke kanan ke kiri. Yo nek enak acara apa-apa ya tadi berikan hadiah semampu kita, nggak usah mewah-mewah. Isone kur souvenir ya nggak apa-apa. Itu wujud cinta, itu ekspresi kasih sayang dengan tetangga kita. Pulang dari Amerika sampai ngriki ya gawoke apa tetangganya, saeneke, sak mampunya, tidak memaksakan diri. Nah, kalau mampu, kalau tidak ya tadi cerita wae, diceritake sing apik-apik. Ya, itu sah
5 bahasa cinta yang perlu kita wujudkan di dalam rumah tangga kita. Bagi keluarga yang berkonflik, yang menghadapi masalah terkait dengan komunikasi dan kasih sayang yang tidak sampai, cek, periksa apakah 5 bahasa cinta ini sudah dipraktekkan dengan baik sehingga terjaga harmoni di dalam rumah tangganya, atau tidak. Satupun dari ke-5 bahasa cinta itu orang nek sing dienggo, tidak ada yang dipakai. Nah, ini saya sampai menulis buku, Bu. Menulis buku, bukunya ini kerikil-kerikil rumah tangga. Kerikil-kerikil rumah tangga, seri Keluarga Sakinah, perspektif hukum Islam. Ya. Karena saya sebagai advokat, konsultan hukum, banyak orang yang konsultasi ke saya. Dulu kalau Pak Kus masih di pengadilan, saya sering sidang, ketemu beliau di Sukoharjo maupun di Wonogiri. Karena area saya Jawa Tengah, 35 kabupaten kota, makanya minjing mau ke Batam, Pantura untuk memberikan pelatihan tentang hukum. Karena memang rumah tangga itu ya tadi ibadah yang terlama. Apa saja yang kita lakukan menjadi ibadah. Panjenengan berbakti kepada suami itu adalah ibadah. Seorang ayah memberikan kasih sayangnya kepada semua anggota keluarga dengan cinta dan sepenuh kasihnya, itu ibadah. Sabar menghadapi masalah-masalah yang ada di rumah tangga. Ke depan banyak orang memprediksi, ahli-ahli ekonomi, rodok abot ekonomi niki. Ya Bu, Pak, ayo kita irit-irit atau kita hemat, kita prioritaskan, tidak banyak keinginan, kita penuhi kebutuhan yang paling mendesak saja. Engko nek beli motor mabur sesuai, Bu, rasa saiki urung butuh masalahnya. Nah, maka harus dipertimbangkan dengan baik-baik. Tapi Bu, ojo lali ngene pengajian ya nggawa infak, apa infak subuh atau infak maghrib atau infak insya, atau engko diborong Jumat atau diborong meneh selapanan dan lain-lain, monggo. Maka disisihkan untuk hal-hal yang mulia, untuk kebaikan, tabungan celengan dunia akhirat itu. Maka Ibu Bapak sekalian, 5 bahasa cinta inilah yang bisa menjadikan keluarga kita akan damai, tentram, sejahtera, menjadi sakinah, mawaddah warahmah, bahagia, sejahtera lahir lan batin kita. Karena hidup yang sekali itu harus bahagia. Bahagianya untuk bahagia sing muspro, hanya qurahihihu, tapi adalah bahagia yang betul-betul awet di akhirat nanti. Maka kita cari bekal yang terbaik tadi dengan amal kita, ahsanu amala, sebaik-baik amal soleh yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa, fastajibuli, dan dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi kewajiban, memenuhi perintahku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jamaah rahimakumullah, ayat ini biasanya disambungkan dengan ayat sebelumnya tentang puasa. Setelah berkaitan dengan puasa, di mana kita, Allah itu adalah sangat dekat. Kapan saja kita langsung nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak berdoa. Ya aku kan wis mampu. Ya mampu kan saat ini. Saya suwe ora mampu. Suwe aku mampu, tenang. Iya tadi. Lama-lama badan kita akan selalu menurun, sedikit demi sedikit, dari lemah jadi kuat. Lama-lama akan turun kekuatan kita, jasmaniah maupun fisik kita. Maka rohaninya harus kita kuatkan. Kita harus nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan anugerah yang terbaik, anugerah yang tercinta. Monggo kita sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kupat siram santen, sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.